Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas biografi lengkap Ibnu Taimiyah. Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani. Lahir 10 Rabiul Awal 661 Hijriah, 22 Januari 1263. Wafat 22 Dzulqa'dah 728 Hijriah, 26 September 1328, atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah saja, adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa 3 generasi awal Islam, yaitu Nabi Islam Muhammad SAW dan sahabat Nabi, kemudian tabi'in, yaitu generasi yang mengenal langsung para sahabat Nabi, dan tabi'ut tabi'in, yaitu generasi yang mengenal langsung para tabi'in, adalah contoh yang terbaik untuk kehidupan Islam. Ia berasal dari keluarga religius. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyah adalah seorang syekh, hakim, dan khatib. Kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani adalah seorang ulama yang menguasai fikih, hadis, tafsir, ilmu usul, dan penghafal Al-Quran hafiz. Ibnu Taimiyah lahir pada zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada dinasti Abbasiyah. Ketika berusia 6 tahun, tahun 667 Hijriah 1268 Masehi, Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak. Semenjak kecil sudah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Begitu tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan Al-Quran dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, hafiz, dan ahli hadis negeri itu. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, ia sudah menguasai ilmu usuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Ia telah mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali, kemudian Kutubus Sittah dan Mujma' at-Tabarani Al-Kabir. Suatu kali ketika ia masih kanak-kanak, pernah ada seorang ulama besar dari Aleppo, Suriah, yang sengaja datang ke Damaskus untuk melihat Ibnu Taimiyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Setelah bertemu, ia memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadis sekaligus. Ternyata Ibnu Taimiyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat. Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad, ia pun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya, sehingga ulama tersebut berkata, jika anak ini hidup, niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah sepertinya. Sejak kecil ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama, sehingga mempunyai kesempatan untuk membaca sepuas-puasnya kitab-kitab yang bermanfaat. Ia menggunakan seluruh waktunya untuk belajar dan menggali ilmu, terutama tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dia adalah orang yang kuat pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ia pernah berkata, jika di benakku sedang berpikir suatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, maka aku akan beristighfar 1000 kali atau lebih atau kurang, sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, di masjid, atau di madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku. Dia pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di Shakop, dekat kota Damaskus pada tahun 1299 Masehi, dan dia mendapat kemenangan yang gemilang. Pada Februari 1313 dia juga bertempur di kota Yerusalem dan mendapat kemenangan. Dan sesudah karirnya itu dia tetap mengajar sebagai profesor yang ulung. Di Damaskus ia belajar pada banyak guru dan memperoleh berbagai macam ilmu, di antaranya ilmu hitung, ilmu tulis-menulis Arab, nahwu, usul fikih. Ia dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. Hingga dalam usia muda ia telah hafal Al-Quran. Kemampuannya dalam menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun. Dan usia 19 tahun ia telah memberi fatwa dalam masalah-masalah keagamaan. Ibnu Taimiyah amat menguasai ilmu rijalul hadis, perawi hadis, yang berguna dalam menelusuri hadis dari periwayat atau pembawa
dan fununul hadis, macam-macam hadis baik yang lemah, cacat atau sahih. Ia memahami semua hadis yang termuat dalam kutubus sittah dan al-musnad. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujah dalil, ia memiliki kehebatan yang luar biasa sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufasir atau ahli tafsir. Tiap malam ia menulis tafsir, fikih, ilmu usul sambil mengomentari para filsuf. Sehari semalam ia mampu menulis 4 buah kurosah atau buku kecil yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syariat. Ibnu Wardi menuturkan dan dalam Tarikh Ibnu Wardi bahwa karangannya mencapai 500 judul. Karya-karyanya yang terkenal adalah Majmu' Fatawa yang berisi masalah fatwa-fatwa dalam agama Islam. Ibnu Taimiyah meninggal di penjara Qal'ah di Dimashq, disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibnul Qayyim. Ketika dia sedang membaca Al-Quran surah Al-Qamar yang berbunyi Innal muttaqina fi jannatin wan naharin. Ia berada di penjara ini selama 2 tahun 3 bulan dan beberapa hari. Mengalami sakit 20 hari lebih. Pada masa tuanya dia menulis banyak kitab sekaligus mengisi waktunya. Dia dipenjara karena berseberangan dengan pemerintah di zamannya. Sewaktu menulis, dia sering juga saling bersurat-suratan kepada kawan-kawannya. Akhirnya pihak pemerintah merampas semua peralatan tulisnya, tinta dan kertas-kertas dari tangan dia. Namun dia tidak pernah patah arang. Dia banyak berdakwah dengan menulis surat kepada kawan-kawannya dan teman-temannya memakai arang. Sehingga dengan terang dia berkata, orang yang dipenjara adalah orang yang dipenjara harinya dari Robbinya. Sedang orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ia wafat pada tanggal 22 Dzulqa'dah 728 Hijriah, 26 September 1328 Masehi. Dan dikuburkan pada waktu asar di samping kuburannya saudaranya Syekh Jamal al-Islam Safaruddin. Jenazahnya disolatkan di Masjid Jami' Bani Umayyah. Sesudah sholat zuhur dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara, serta para penduduk. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang tak hadir melayat kecuali ada yang berhalangan. Para wanita yang berjumlah kira-kira 15.000 orang juga datang melayat. Ini belum termasuk suara isakan tangis dan doa yang terdengar di atas rumah-rumah sepanjang jalan menuju makam. Sementara lelaki yang hadir diperkirakan 60.000 orang. Bahkan sampai 100.000 orang pelayat menurut kesaksian Ibnu Katsir. Sepanjang hidupnya dia dikenal banyak sekali mendapat pujian dan celaan. Banyak kalangan ulama yang memujinya dan sebagian ahli fikih mencela dia karena ketidaktahuan mereka. Adapun ajarannya yang benar-benar memunirkan tauhid dari kesyirikan, khurafat dan bid'ah diikuti oleh pengikut salafiyah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.